Ketika kita ini mulai ternak bebek packing jenis KW, apalagi kita ini umur 35 hari sudah mulai panen ya. Jadi sedulur ternak semuanya itu perlu diperhatikan, carilah jenis bibit yang kayak di belakang ini, warnanya putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sedulur dimanapun berada. Kali ini saya membahas tentang bebek pedaging. Jadi sebelum kita memulai tentang ternak bebek pedaging, kita perlu nih ada beberapa tahapan yang perlu kita bongkar, yaitu salah satunya pemilihan DOD itu sendiri, yaitu bibit. Kita ini mau khususkan untuk apa nih? Yang apa namanya, pasarnya ini. Dia untuk pedaging lokalan atau pedaging jenis packing. Kalau lokalan itu biasanya standarnya sampai umur 2 sampai 3 bulan. Jadi dagingnya itu benar-benar sudah apa ya? Nggak kenyur-kenyur, nggak lembek gitu. Jadi udah keset gitu. Biasanya dia cenderung diangon. Nah, kalau kita ini skala rumahan ataupun kita mau ternak di belakang rumah kayak di belakang saya ini, nah ini kita perlunya DOD yang jenis itu, saudaraku. Nah, jadi saudaraku semuanya, sedulur ternak, jangan sampai kita ini memilih bibit yang salah ketika kita ini mau ternak bebek packing pedaging ya, maupun itu dari pabrikan ataupun lokalan. Nah, di belakang saya ini jenis tetasan lokalan ya. Jadi ini memang diperuntukkan untuk 35 hari sampai 50 hari habis. Jadi 35 hari itu mulai sortir panen. Nah, ini jenis lokalan ini. Nah, ini kita manfaatkan dari penetas-penetas lokalan ya. Jadi kita memang saling berkesinambungan di sesama peternak, sama penetas, dan juga sama broker. Jadi kita saling kerjasama. Jadi kita manfaatkan tetasan lokalan jenis packing KW ini untuk diternakan agar ekonomi di sekitaran kita ini saling berkesinambungan. Salah satunya ya jenis packing KW di belakang ini. Nah, ketika kita ini mulai ternak bebek packing jenis KW, apalagi kita ini umur 35 hari sudah mulai panen ya. Jadi sedulur ternak semuanya itu perlu diperhatikan, carilah jenis bibit yang kayak di belakang ini, warnanya putih, bukan lokalan. Kalau lokalan itu kan cenderung dia coklat ataupun hitam biasanya dia hibrida. Itu juga bisa sama kayak jenis packing KW ini. Nah, itu sangat penting sedulur ternak, karena ini cepat, 35 hari sampai 45 hari, paling lama 50 hari itu habis. Kalau kita ngawur, dalam arti kita ini ternaknya, kita ini ngawur yaitu menggunakan bibit yang lokalan. Bibit yang lokalan itu hasil panennya akan molor. Jadi hasil panennya akan molor, terus otomatis biaya pakannya pun akan naik. Nah, otomatis dari segi hasil juga akan berkurang. Tapi kalau kita memilih jenis yang seperti ini, meskipun packing KW, tapi ini ada target gitu loh. Target 35 hari siap panen. Artinya mulai disortir. Entah itu ada 10 per 100-nya ataupun ada 15% dari 100 itu udah ada yang bisa dipanen. Nah, dari situ kembali lagi, itu pentingnya kita memilih DOD sebelum kita ini ternak ya. Jadi kita ini pahami dulu DOD itu sendiri, bibit itu sendiri kita dapat dari mana, penetas ini benar-benar berkompeten enggak di bidangnya ataupun yang asal-asalan. Nah, kita bisa nilai dari bibit. Nah, kita jangan ngawur ya.
Khususnya kalau kita ini pemula, jangan coba-coba kita ini untuk jenis pedaging kita ngambil yang lokalan tanpa kita ini belajar dahulu, karena itu agak sedikit lambat gitu untuk perkembangannya. Meskipun sama-sama digenjat pakai pakan pulpa pabrikan, itu hasil akhirnya itu akan lambat, karena kan jenis lokalan itu dia cenderung agak molor, karena memang dia diperuntukkan bukan untuk pedaging. Untuk pedaging tapi jangkanya dia agak panjang. Tapi kalau jenis yang seperti ini, nah ini jangkanya pendek, 35 hari sampai 50 hari sudah bisa panen. Oke, sedulur ternak semuanya, mudah-mudahan sedulur ternak semuanya apabila ingin memelihara bebek packing pedaging itu pilihlah bibit yang benar-benar unggul dari penetas yang benar-benar sudah berpengalaman. Jangan sampai kita ini salah memilih. Demikian, salam peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.